Engkau perlengkapi kami dengan ketujuh roh-Mu Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan, di mana Engkau Tuhan yang akan memimpin kami dan menyertai kami di setiap jalan yang harus kami lalui. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan berpegang kepada firman-Mu, buat setiap kami selalu memiliki kehidupan pribadi yang kontak dengan Engkau Tuhan, sehingga kami dalam segala sesuatu Engkau ingatkan kami untuk kami tetap berpegang kepada firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu itu yang menyembuhkan kami, yang melepaskan kami, yang memulihkan kami, menguatkan kami, dan memberi kami kemampuan dan kekuatan untuk kami sanggup melangkah di dalam hidup kami ke depan Tuhan, dan mata kami terus tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau beri kami Tuhan pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Buat firman-Mu berbicara kepada setiap kami masing-masing Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan mendapatkan apa yang Engkau nasihatkan kepada kami, dan kami boleh percayakan firman-Mu dan kami mengalami kelepasan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, saya share tentang luka emosional. Emang setiap kita pernah mengalami luka, tapi Tuhan menghendaki kita ini meresponi luka dengan benar, dengan firman-Nya, dengan pengenalan akan Tuhan yang benar. Sebab kalau kita lihat banyak kehidupan di orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka itu mengalami banyak luka di hati, dan mereka tidak tahu bagaimana untuk menyembuhkan. Jadi hidup mereka terus-menerus mengalami terbawa akan perasaan mereka yang luka tanpa mereka sadari. Seperti misalnya kita bicara dengan orang, tiba-tiba orang itu menyebutkan sesuatu yang tanpa dia sadari, mungkin dia itu mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Saya share ini karena saya ngalamin akan hal-hal ini saudara. Saya sharekan, cuma saya nggak bisa cerita banyak tentang kesaksian saya di tempat ini. Kawan-kawan yang lain sudah mengetahui akan keberadaan saya ya. Mau kita lihat ya, misalnya ya, kita kehilangan orang yang kita kasihi, itu lukanya, goresannya itu cukup dalam. Kehilangan orang yang dikasihi, apakah entah karena perceraian ataupun kematian ya. Terus kalau kita ngalami penolakan, apakah itu penolakan dari orang tua, ataukah penolakan dari keluarga gitu ya, atau dari anak, atau dari siapa aja pokoknya, itu tentara menolak kita. Waduh, kayaknya gimana gitu ya. Itu. Terus kalau kita mengalami hal-hal kasar, entah dengan tindakan, entah dengan perkataan, lumayan kalau perkataan juga saudara. Biarpun ya, di belakang itu ada tombakan dari belakang kan? Tombak dari dekat nih. Dari panah tajamnya dari belakang. Memang tidak kena kita, tapi seseorang menyampaikan kepada kita, itu juga termasuk melukai hati kita. Nah, terus kalau ada orang yang akan terus mengatakan terus terang gitu, ngomong nggak enak gitu, itu kita juga akan merasa terluka. Terus kalau kita juga diabaikan, misal begini saudara, saya lagi ngobrol sama orang, misalnya saya ngobrol sama orang, orang ini nggak suka dengan obrolan saya, langsung dia nge-cut omongan saya, dan dia beralih pembicaraannya, motong kita. Jadi kita nggak bisa ngomong, seolah-olah kita diabaikan. Padahal omongan yang itu tuh baik buat orang yang lagi diajak ngobrol. Seperti itu, misal diabaikan. Juga tentang pengkhianatan yang terjadi. Nah, apakah itu pengkhianatannya kita tahu atau tidak kita ketahui? Tapi kan
suatu rahasia itu tidak mungkin tidak dibukakan oleh Tuhan, pasti Tuhan bukakan. Kita tahu bagaimana gitu. Nah, yang kita mau itu seperti yang Tuhan mau, supaya apa yang kita alami, kita derita di dalam emosional itu, Tuhan ingin kita ini pulih, dan Tuhan ingin kita memulai awal yang baru dengan kesadaran bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita, emosi kita ya. Saya suka lagu In the Presence of Jehovah gitu ya. Di situ kata-katanya God Almighty gitu ya. Tuhan itu juga menjahit setiap luka-luka hati kita. Luka itu memang ada goresan gitu ya. Pasti nimbulkan sakit. Bukan sakit bekas, nimbulkan bekas. Tapi kalau kita piara luka itu, kita nggak obati luka itu lama-lama bisa membusuk, saudara. Membusuk dan membahayakan kita. Oleh karenanya kita harus tahu, kita harus sering datang, masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak sekedar kita menaikkan pujian begitu-begitu aja, tapi sampai kita nih, istilahnya kalau di lagu juga ada reach heaven gitu ya. Kita nih menggapai surga saudara. Sampai saudara akan ngalamin bahwa luka itu mulai hilang. Dan luka itu walaupun membekas, sudah tidak membuat perasaan kita sakit lagi. Itu yang saya mau sharekan, salah satunya itu luka emosional yang diakibatkan oleh tindakan orang lain. Ya. Pastilah luka ya banyaknya akibat oleh orang lain ya. Kalau kita lihat di Alkitab, contohnya Yusuf kan. Yusuf anak kesayangan, dia dijual, dia dimasukkan penjara, difitnah, udah itu dituduh, terus dilupakan jasanya, kebaikannya terhadap kedua temannya itu dilupakan. Nah, itu menimbulkan luka yang dalam. Tapi apa kata Yusuf di komentarnya yang terakhir gitu ya, komentarnya Yusuf di terakhirnya. Nah, kita harus senantiasa ingat akan hal-hal seperti ini. Kejadian 40 ayat 15. Semua Tuhan reka-rekakan. Kejadian 40 ayat 15. Sebab aku dicuri. Nah, ini Tuhan tahu kan? Tuhan itu kalau orang yang nggak kenal Tuhan aja ngomong begini, tikong ubak kan. Tuhan itu punya mata gitu ya. Dia bisa ngelihat ya. Sebab aku dicuri, Tuhan tahu. Diculik, Tuhan tahu. Begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan. Saya selalu ingat kalau hal ini ya saudara. Di tempat tahanan yang di kota Cirebon itu banyak orang yang mungkin diperlakukan tidak adil. Belum dibuktikan dia salah, tapi dia harus mendekam dalam tahanan beberapa hari. Itu luka buat mereka yang di penjara, sangat luka karena sebenarnya pengen berontak nggak bisa apa-apa gitu ya. Terus Kejadian 40 ayat 15 ya, tapi kita tahu ya, kita hidup dalam dunia yang kotor. Tidak mungkin kita ngelewati kehidupan ini tanpa dilukai oleh orang lain. Pasti ada aja. Saya sewaktu kecil ngadepin begini, ada tetangga saya, keluarga saya hidupnya kan dalam satu rumah di mana ada 3 keluarga, ada tetangga saya. Nah, tetangga saya itu entah bagaimana saya tahu ini orang. Padahal waktu itu masih kecil, saya belum ngerti, tapi SD kelas 6 nggak tahu, SMP hati-hati saudara punya anak-anak SD SMP juga mereka udah ngerti. Tangga saya ini melakukan sesuatu yang menurut saya, kok tega-teganya melakukan seperti itu gitu tuh. Dalam hati saya nih, kebangetan dalam hati saya. Tapi saya kan masih kecil, cuma saya ngelihat caranya dia ini pasti ngelukain akan orang lain. Itu salah satunya ya. Jadi kita harus senantiasa sadar ya. Seperti akhirnya juga Yusuf bisa berkata di dalam Kejadian 45 ayat 5 dan 8. Coba kita lihat. Kejadian 45 ayat 5 dan 8. Aldi mana sih Aldi?
Kejadian 45. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Tuhan bilang sama kita semua, jangan bersusah hati. Jangan menyesali diri. Menyesali diri itu termasuk mengasihani diri ya. Mengasihi diri. Karena kamu apa itu tuh? Menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahulukan kamu. Yusuf ngomong, saya ini ngalamin kayak gini, nggak apa-apa, kamu nggak usah nyesel. Pokoknya ke saudara-saudaranya ngomong, karena Allah membuat saya ada di sini itu karena semua udah ada dalam tracknya Tuhan ya. Terus yang ayat 8 coba. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun, karena dia menjadi berkat bagi Fir'aun, dan Tuhan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir ya, kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Tuhan sanggup mereka-rekakan. Saudara, seberapa apapun saudara ngalamin, ingat Tuhan sanggup mereka-rekakan, asal kita punya respon yang baik. Jangan kita langsung sewot, jangan kita langsung protes ke Tuhan. Apapun yang terjadi yang gak enak, Tuhan itu adil dan tidak pernah tidak adil, tidak pernah bisa disalahkan. Tuhan itu benar, maha benar ya. Kita lihat akan Kejadian 50 ayat 2. Dan Yusuf memerintahkan, Kejadian 50 ayat itu. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempahi. Wah, ini ayatnya saya keliru nih. Oke gini, Tuhan itu ya bekerja di dalam bukan. Berarti itu udah selesai. Bukan Kejadian 50 ayat itu. Tuhan itu mengambil setiap luka-luka hati kita, mengambil setiap luka-luka hati kita. Dia tahu ini lukanya ya. Tuhan itu kerja dalam setiap luka-luka yang ada di dalam hati kita. Ya, bahkan luka-luka yang disebabkan oleh orang lain terhadap kita. Tuhan ambil semua kejahatan yang mereka lakukan dan mengubahkan semua itu menjadi kebaikan. Begitu. Jadi ini yang tentang Tuhan mereka-rekakan tuh. Itu ayat berapa? Ayat berapa dah saya lupa. Tuhan mereka-rekakan semua itu gitu tuh. Nah, di situ kita lihat ya, yang kita alami yang tidak enak. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Cari hadiratnya. Pegang firman-Nya, apa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan Yusuf. Itu Tuhan pasti kerja di dalamnya. Bekerja juga di dalam hidup kita. Semua yang tidak baik dalam hidup kita yang orang lain lakukan terhadap kita sehingga kita menyebabkan luka, kita serahkan ke Tuhan. Maka Tuhan yang akan membuat semuanya itu menjadi kebaikan. Tuhan tidak pernah salah. Memang kamu telah kurang nol ya berarti. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jangan pernah menyesali apapun. Seberapa tidak enak, pasti Tuhan tempatkan kita di situ. Kenapa ya saya ada di keluarga ini? Kenapa ya saya jadi begini? Jangan pernah disesali, pasti Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik. Kita nggak tahu sekarang, tapi nanti Tuhan saya akan tahu saya. Tuhan tidak pernah salah ya, jangan pernah nyalain Tuhan ya. Jadi kita harus senantiasa ingat, luka yang dialami kita tidak harus menggagalkan masa depan kita. Luka emosional kita semua tidak pernah bisa menggagalkan masa depan kita, karena Tuhan memberikan pada kita masa depan yang penuh pengharapan. Jadi buat kita jangan pernah putus asa. Kita lihat lagi yang diakibatkan oleh keadaan kehidupan. Contohnya Naomi. Ya, pengalaman Naomi.
Naomi itu mengalami kematian suami, kemudian mengalami kematian anak, kemudian punya mantu 2 yang satu ninggalin dia. Tapi Tuhan baik, Tuhan masih memberikan Ruth kepada Naomi. Nah, kita juga seperti itu. Kita semua akan menghadapi kematian. Ya, kita semua pasti akan menghadapi kematian. Itu menimbulkan luka buat kita. Saya pertama kali ngalamin luka goresan adalah kematian daripada orang tua saya, papi saya, saudara. Papi saya merupakan orangnya diam. Menurut saya sebagai anak, papi saya itu bijaksana. Terus papi saya itu waktu kecil gitu ya, waktu kita kecil gitu ya, kalau kita sakit papi saya tuh gendong saya. Jadi saya tuh merasakan kehangatan seorang ayah gitu. Nah, sampai saya waktu mulai kuliah, papi saya yang mengantar saya ke kereta, ke stasiun, nganter segini gede diantar ke stasiun. Setiap itu diantar ke saudara ke stasiun gitu ya. Nah, jadi saya setiap kali kalau saya balik dari Jakarta mau balik lagi ke kuliah, hati saya tuh sedih ninggalin orang tua saya. Saya nangis, saudara, bener nangis. Dalam hati saya tuh kenapa ya nangis ninggalin keluarga ini aja udah nangis gitu ya, kehilangan papi. Nah, padahal cuma sebentar, makanya sebulan sekali saya tuh pulang dari kuliah balik lagi. Nah, waktu papi saya nggak ada itu, saya waktu itu dapat bonus ke Amerika itu 20 hari di Amerika. Papi saya itu suka berita luar negeri itu, wow. Saya sengaja telepon dari Washington, telepon ke papi saya, telepon, empek ada di Washington nih. Papi kan dengar cuma beritanya aja tentang Washington, tapi empek nih ada di tempat ini. Jadi papi ikut seneng empek ada di sini. Saya sampai telepon kayak gitu. Lalu saya pulang ke Indonesia, nggak lama kemudian papi saya dipanggil pulang, saudara. Bener-bener saya tergores hati saya. Saya sampai nanya ke Bu Nani pada waktu kita nggak tahu kemana gitu tuh ya, doling nggak tahu apa. Kenapa ya saya ini kehilangan papi, katanya nggak boleh ditangisi terus menerus, tapi hati saya nih perih, saudara, sangat kehilangan gitu akan papi saya. Kenapa ya? Karena tak pikir-pikir kenapa ya? Oh, rupanya saya kehilangan papi itu karena saya nggak bisa ketemu papi lagi gitu tuh. Kalau kita dari Jakarta ke Cirebon masih bisa ketemu gitu ya, masih bisa ketemu. Tapi sekarang gimana bisa ketemu? Pengen ngelihat mukanya aja udah nggak tahu gitu tuh. Ingat ada saya tuh terakhir waktu papi mau nggak ada gitu ya, papi tuh nggak sadar. Saya gemesnya tuh, terus terang aja saudara, saya gemesnya sampai papi meninggal nggak tahu sakitnya. Itu dokter tuh nggak tahu sakitnya. Waktu itu lagi zamannya 1960, lagi zamannya itu tuh perebutan kekuasaan apa nggak tahu lah. Saya lihat papi saya waktu itu nyanyi saat indah berhadapan denganmu tuh, itu saat indah gitu ya itu. Saya tuh mandang papi saya diem aja sampai nggak ada, saudara. Itu menyedihkan buat saya, itu luka buat saya ya. Tapi kita nggak mau anuinnya, mau tidak mau kita akan menghadapi kematian. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Jadi kalau kita ada yang kematian, kita harus senantiasa ingat mau tidak mau kita akan mengalami kematian, dan sesudah itu dihakimi. Naomi yang pahit, dikecewakan oleh luka-lukanya, pada akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan, bahkan Tuhan membuat Naomi menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, jadi jangan izinkan luka membuat kita pahit. Jangan izinkan. Luka apapun jangan izinkan jadi pahit. Ingat, luka yang sedikit lama-lama itu bisa membusuk. Pernah kita besuk ke orang sakit rame-rame sama tim. Nah, dapat penglihatannya
orang sakit itu dilihatkan borok, tahu saudara, bahasa Indonesia tuh, pokoknya ada borok, luka udah bernanah. Nah, waktu itu kita juga nggak ngerti ya artinya apa gitu ya, cuma wah ada luka gitu tuh ya. Terus kita pulang, nggak lama kemudian meninggal, entah dia udah buang belum kepahitannya, kita nggak ngerti gitu ya. Nah, terus yang ketiga, yang diakibatkan oleh dari pelayanan kepada Tuhan ya. Seperti misalnya Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 8. 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ini Paulus ngomong, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Dia mulai merasa akan berat ya. Terus yang Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia ya. Kita harus belajar menyerahkan hal-hal ini kepada Tuhan. Saya pernah ngalamin gini saudara, karena saya memegang satu pelayanan. Nah, dan memegang satu pelayanan, saya diminta untuk menambahkan jumlah anggota dalam pelayanan saya. Saya berpikir Tuhan yang Tuhan yang kirimkan ya. Terus Tuhan yang membuat setiap hati orang-orang mau bergabung. Bukan karena saya nggak bisa untuk berkata-kata dengan bahasa saya. Saya nggak bisa saudara. Kalau orangnya sudah ngomong sama saya, yuk saya baru. Kalau enggak saya nggak bisa. Nah itu saya mulai, tapi saya dikasih mimpi dulu sama Tuhan saudara, kasih mimpi dulu sama Tuhan, jadi saya ngerti, oh Tuhan punya maksud, udah itu. Sekali lagi, pernah lagi, ya ini kan satu pelayanan lagi. Saya mau tidak mau harus bertanggung jawab akan sesuatu, dan saya sodorkan ini. Orangnya marah saudara, orangnya marah. Saya cuma lihat suami saya dimarahin. Meja digebrak. Saya cuma lihat, diem aja. Udah, suami saya tidur dengan nyenyak malam harinya. Saya tidak bisa tidur saudara. Saya nggak bisa tidur. Saya yang mungkin kok aneh sih. Tuhan kok begitu dalam hati saya. Masa iya sih? Saya sampai mempertanyakan, nggak bisa tidur loh. Padahal sih pada waktu suami saya ngomong, sebelum kejadian itu suami saya ngomong, kamu tuh apa-apaan sih, seperti itu bilang saya, negur saya bela-belain dia loh saudara. Saya bela-belain dia. Sekarang saya lihat itu lah sih, suatu saat ada KKR di hotel waktu itu ada KKR. Saya melangkah, nggak pengen ketemu orang itu sebenarnya, saya melangkah masuk. Saya ingat kadung kawin tidak bisa cerai, jadi mau tidak mau saya sebagai pelayan pasti datang ya. Terus kalau enggak saya dipertanyakan, dan saya dengan keberanian yang ditekad-tekadkan saya ngelirik, dia lagi ngelirik saya dan matanya cukup tajam buat memandang saya, seperti matanya tuh gemes sama saya gitu. Saya masa bodoh dalam hati saya tuh, saya udah nggak bisa tidur karena dia. Nah itu dalam pelayanan salah satunya. Jadi kita harus belajar menyerahkan hal-hal ini kepada Tuhan. Belajar saudara, manusia menajamkan sesamanya. Jadi dalam pelayanan apapun kita tahu Tuhan punya maksud untuk memperindah kita dan menguji kasih kita kepadanya. Kasih kita tidak hanya sekedar mengagumi akan kelebihan orang lain, tapi kita harus bisa menerima kelemahan kekurangan orang lain. 1 Petrus 4, 16 dan 19. 1 Petrus 4, 16 dan 19. 16 dan 19. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Terus 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita. Nah, lihat ya, menderitanya itu karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah, bukan karena kesalahan manusia, kesalahannya kita, bukan ya. Karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya. Jiwa kita nih rapuh ya, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik
Untuk apa? Hanya untuk pencipta yang setia ya. Ingat, menderita karena kehendak Allah, bukan karena kehendak kita sendiri. Yang keempat adalah luka dari aktivitas setan. Luka dari aktivitas setan ini contohnya penderitaan Ayub. Kita tahu Ayub menderita bukan karena apapun yang Ayub telah lakukan, tapi Ayub menderita karena setan menghadap pada Allah. Nah, kemudian Tuhan menguji akan iman daripada Ayub. Ya, kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas semua keadaan. Nah, yang saya mau ceritakan, ada peperangan yang berlangsung dalam dunia roh atas diri kita. Jadi, kalau kita dalam keadaan yang gimana kok tiba-tiba seseorang melakukan hal yang membuat kita gemes gitu, yang membuat kita kesel, membuat kita aduh gimana gitu ya. Nah, itu yang berlangsung dalam dunia roh atas diri kita itu yang dimanifestasikan pada keadaan-keadaan yang sulit yang kita alami di jasmani. Nah, misalnya gini, saya pernah cerita juga di sini. Saya pernah kirap, saudara. Ya, pernah kirap dari Pulau Saren ke Kejaksan. Kirap, nah saya mau kirap. Saya ngerti saya harus ikut kirap. Masa bodoh udara udara panas atau enggak, masa bodoh matahari ya. Lumayan saudara, kirap kan namanya kirap kan jalannya pelan-pelan kan. Dan jalan terus saya sampai ke Kejaksan. Dari alun-alun Kejaksan saya naik becak. Datang rumah saya dimarahin saudara. Udah tahu pembantu mau pulang, kamu enak-enak saja ya. Enggak ngurusin pembantu dulu. Lah, orang pembantunya salah dewek. Orang biasanya orang pulang tuh sore kan. Orang saya datang sekarang siang, ya telat sedikit sih nggak apa-apa kata saya tuh. Wah, saya waktu saudara, bener saya dimarahin. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi kita harus sadar dan berjaga-jaga saudara. Terutama saudara saya yang sering ngalamin segini. Nah, itu tuh ya, kita kan gini, tiap kali mau mulai, beberapa hari sebelumnya hati kita nih dibikin jengkel. Entah ada aja keadaan-keadaan yang pengennya kita nih bisa gemes gitu. Kalau saya baper, udah tidak usah berangkat lagi. Nah, kalau saya baper, tapi saya ingat tidak boleh mundur, pasukan tidak boleh mundur, tetap jalan. Nah, sering kali seperti itu, tapi sekarang saya udah belajar mengatasi ya. Nah, terus yang kelima, ada luka emosional yang diakibatkan dari dosa kita sendiri. Dari dosa kita sendiri ya. Seperti misalnya Yunus disuruh ke Niniwe, nggak mau. Akhirnya dia kan ngalamin hal-hal yang nggak enak. Akhirnya masuk ke dalam mulut ikan yang kalau saya bilang mulut ikan baunya apa? Baunya kan amis kan mulut ikan. Aduh, blenger, pingsan kali ada di mulut ikan paus. Ya, seperti itu ya. Tapi setelah Yunus bertobat, maka ia dibebaskan. Saya pernah ngalamin ini, saudara. Saya ngalamin gini, saudara. Saya ini orangnya sudah rada takut duluan gitu ya. Kalau nggak salah sih di PA ibu-ibu saya tuh. Nanti kamu sharing ya Pak, di PA ibu-ibu ya, hari apa gitu tuh. Waduh, saya gimana gitu tuh ya. Terus saya bilang, aduh saya nggak bisa, kayaknya kurang enak badan, saya bilang. Padahal cuma kurang enak badan, cuma sedikit, cuma buat alasan saya aja waktu itu. Bener, pada waktu jamnya, kalau nggak salah sih hari Minggu, pada waktu jamnya persis jam segitu, waduh saya sakit perut sekali tuh, sakit perut luar biasa. Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya tahu saya ini sehat sebenarnya, saya bisa berangkat, tapi saya entah kenapa saya lupa pakai alasan itu, ngomong nggak enak banget, sakit perutnya luar biasa saudara. Jam itu ditunggu sampai jam selesai sharingnya, saya sehat lagi saudara, tapi jam itu benar-benar saya sakit saudara. Itu benar-benar saya kabur, istilahnya tuh nggak ngelayanin gitu ya. Aduh, ampun Tuhan dalam hati saya. Nah, kita yang Tuhan mau itu kita responi dengan benar rasa sakit dan luka emosional kita. Dan lihat setiap keadaan yang nggak enak, pasti Tuhan punya maksud.
karena segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita harus tahu, oh Tuhan sedang ngajarin kita apa, Tuhan sedang ngasih tahu kita apa. Nah kita akan terus berjalan. Ingat, Jehovah sama, Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Kita bisa tangkap apa yang Tuhan mau. Saudara, ada satu kunci bagaimana cara mengatasi sakit, ya. Bagaimana cara mengatasi luka, mengatasi kesakitan. Sebab biasanya kalau luka itu pasti sakit. Ya. Gimana sih caranya supaya saya tuh jangan sakit? Caranya disuntik kebal. Beberapa waktu yang lalu, mungkin Selasa 2 minggu yang lalu atau apa, saya ketemu dengan seorang. Ya. Dia ngomong gini, Ibu Nani tolong doakan saya. Saya bilang, apa yang kamu alami? Saya bilang, gigi saya ini mengalami masalah, sakit terus, dia bilang. Lalu saya ke dokter. Nah, kata dokter harus diapain, pokoknya dioperasi sampai di transplantasi, tak apa pokoknya begitu. Nah, gak tahu gimana dokternya itu melakukan sesuatu terhadap diri saya. Disuntik, diapain, gak tahu gimana. Sekarang ini saya mengalami kekebalan, ya, kekebalan di sini. Dicubit gak kerasa. Tapi lama-lama saya takut untuk muka saya itu mencong. Saya bilang, muka kamu gak mencong kok, tetap seperti biasa. Tapi gak kerasa. Coba Ibu Nani pegang, jadi saya pegang. Gak kerasa, dipegang Ibu Nani gak kerasa. Coba Ibu Nani cubit, saya cubit, gak kerasa. Dia bilang, dicubit gak kerasa, dielus-elus gak kerasa. Ibu Nani kata di ngelus-ngelus gak kerasa. Ibu Nani cubit gak kerasa. Menurut dokternya katanya gimana? Syarafnya putus. Oh, saudara, kalau syaraf emosimu putus, nggak kerasa. Ngerti? Ya. Belajar minta sama Tuhan. Tuhan, buat syaraf emosiku putus. Ya. Supaya nggak kerasa. Ada luka, nggak kerasa. Ya. Ada orang ngomong apapun, nggak kerasa. Ayo belajar, ya, minta sama Tuhan. Tuhan, tadi udah diterangkan tentang luka begini. Itu namanya kulit sensitif, ya kan? Kalau sensitif kesenggol sedikit, kesenggol sedikit. Sekarang kalau misalnya punya syaraf yang putus, kebal ceritanya, gimana? Ada orang tersinggung. Enggak apa-apa tuh, enggak kerasa. Belajar, ya, minta sama Tuhan supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan dan pujian. Kami boleh merasakan ada di hadirat-Mu. Kami boleh merasakan betapa kami merindukan Tuhan. Sampai kami boleh mengatakan, hanya Engkau yang kami kasihi. Hanya Engkau Tuhan. Boleh kami mengatakan dengan segenap hati kami, dengan perkataan kami, I love you Lord. Karena kami tahu, di hadirat-Mu semua syaraf kami akan terputus. Bukan syaraf manusia kami, tapi syaraf tersinggung kami Tuhan. Syaraf-syaraf yang membuat kami luka, semuanya itu terputuskan. Berikan kepada kami supaya kami boleh mencapai garis akhir dengan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mengerti apa yang harus kami lakukan. Hanya kami minta pengurapan daripada-Mu saat ini. Berikan pengurapan-Mu atas kami. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, saat Daud
dipenuhi dengan pengurapan yang daripadamu, maka Roh Allah menguasai. Dan biarlah Roh Allah menguasai kami, sehingga syaraf tersinggung kami diputuskan. Ada kekebalan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Tolong Tuhan akan bangsa kami. Jangan tinggalkan bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi bersama dengan stafnya, dari RT sampai gubernur. Minta anugerah-Mu turun. Kami berdoa buat ABRI. Kami berdoa untuk semua angkatan darat, laut, dan udara. Engkau yang akan pegang kendali, Tuhan. Sampai negara kami ada suatu negara yang dinamakan kesatuan. Seluruh ABRI, Tuhan, darat, udara, dan laut disatukan, bersatu, tanpa ada gontok-gontokan, tanpa ada pemberontakan. Semua mempunyai satu suara, mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu untuk menjaga kestabilan politik, Tuhan. Hanya Engkau yang bisa melakukan segala-galanya. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami di dalam menjelang pemilu ini. Apapun yang terjadi di dunia luar, Tuhan, kami percaya Engkau akan saring semuanya. Dan apa yang kami alami di negara-negara di mana Engkau tempatkan kami, dimanapun juga, Tuhan, di benua apapun Engkau tempatkan kami, anak-anak-Mu pasti ada perlindungan Tuhan. Ada sesuatu perbedaan. Karena Engkau sudah memberikan banyak sekali, Tuhan, akan perlengkapan-perlengkapan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Keadaan perekonomian, keadaan cuaca, apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tahu Bapak, Engkau akan membuat kami berbeda. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini semua masalah kami taruh di bawah kaki-Mu. Kami duduk diam di kaki-Mu, Tuhan, dan menyerahkan semuanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini siap menerima kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus memasuki tubuh kami dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Kami kuat, kami sehat karena ada kekebalan dalam tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami masuk dalam pengurapan. Bapak, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya hidup kami karena iman. Hidup kami karena perjanjian. Buat kami percaya penuh. Saat kami minta kekebalan, kami antara Engkau dengan kami, maka kekebalan itu akan masuk dalam hidup kami. Pada saat kami pengurapan, kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga saat kami melakukannya, maka itu akan menjadi berkat buat kami. Kami mau melakukan bukan karena sesuatu hal yang biasa-biasa. Kami mau melakukan bukan karena kebiasaan dan sembarangan, Tuhan. Kami tidak mau memukul tanpa arah. Oleh karena itu, buat kami mengerti arti pengurapan dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Pengurapan ini menguasai mata kami Tuhan. Menguasai telinga kami Tuhan Yesus. Menguasai bibir, mulut kami dan hati kami. Kami minta di dalam nama-Mu, semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan tangan kami kepada untuk diurapi. Dan kaki kami Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Pimpin tangan kami hari ini Tuhan. Untuk kami mengerjakan semua pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami hari ini. Dan semua berkat-Mu yang Kau sediakan untuk kami terima. Sehingga kami terima dengan utuh. Semua pekerjaan kami selesai. Tuhan, kami minta anugerah berkat-Mu. Jatah kami. Dan Kau akan cukupkan bahkan berlebih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.